Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ajeng Rizky Kusuma Irvani. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang marketing mix atau bauran pemasaran lembaga pendidikan. Selamat menyaksikan. Teman-teman, apa sih pengertian dari marketing mix atau bauran pemasaran itu? Mari kita bahas bersama. Menurut Kotler, bauran pemasaran adalah sejumlah alat-alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk meyakinkan objek pemasaran atau target pasar yang dituju. Pada intinya, pengertian bauran pemasaran atau marketing mix adalah seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran dalam memenuhi target pasarnya. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai marketing mix atau bauran pemasaran karena 1. Tujuan pemasaran, yang kedua jenis produk, yang ketiga target pasar, keempat struktur pasar, kelima perilaku pesaing, keenam isu global yang terdiri dari misalnya budaya atau agama, selanjutnya yaitu posisi pasar, dan yang terakhir portofolio produk. Kemudian, apa saja sih komponen-komponen dalam marketing mix? Komponen marketing mix yang pertama adalah produk, yang kedua price, yang ketiga promotion, dan yang keempat adalah place. Apa sih pengertian dan contohnya dari masing-masing? Yuk kita bahas bersama sekaligus penerapan dalam lembaga pendidikan saya, yaitu Rumah Tawa. Yang pertama adalah produk. Apa sih pengertian dari produk? Produk adalah hasil dari suatu proses produksi. Produk dapat berupa barang dan juga dapat berupa jasa. Produk barang contohnya tas, sepatu, baju, alat tulis, dan sebagainya. Sedangkan produk berupa jasa berupa jasa montir, jasa salon, guru, dokter, dan sebagainya. Nah, dari pengertian tersebut, dapat kita ketahui apa sih produk dari lembaga pendidikan Rumah Tawa ini? Ayo kita tebak. Apakah produk berupa barang seperti buku, sepatu, atau alat tulis? Atau produk jasa berupa pelatihan dan mentoring untuk menari dan belajar bahasa Jawa? Ya, yang tepat adalah produk jasa berupa produk pelatihan. Produk pada lembaga pendidikan saya dalam hal ini berupa layanan jasa pelatihan menari dan penggunaan bahasa Jawa. Pelatihan menari dan bahasa Jawa ini bermanfaat bagi peserta didik sebagai salah satu sarana yang dapat mengantarkan mereka meraih prestasi dan mengembangkan bakat. Menari tidak hanya baik untuk menyalurkan energi, namun juga bisa jadi cara untuk mengekspresikan diri. Menari dapat mengajarkan anak-anak untuk melihat bahwa apa yang dia kerjakan dapat bermanfaat, dan melalui menari, anak-anak bisa belajar untuk bekerja sama dengan orang lain demi tujuan yang sama. Pengenalan dan pelatihan bahasa Jawa dapat mengingatkan anak akan pentingnya melestarikan bahasa yang termasuk budaya bangsa. Diharapkan dengan kemajuan zaman ini, peserta didik dapat mengenalkan budaya lokal kepada mancanegara bersamaan dengan proses globalisasi dan westernisasi saat ini. Hal yang membedakan produk jasa lembaga pendidikan saya adalah metode belajar dan diskusi di mana peserta didik belajar dengan nyaman karena tidak merasa tertekan atau terlalu ketat. Pada praktiknya, peserta didik belajar bersama, berdiskusi tugas, dan mempraktikkan gerakan dan bahasa yang mereka kuasai untuk dipelajari bersama. Yang selanjutnya adalah price atau harga. Perihal penetapan harga merupakan suatu hal yang sangat penting. Segala keputusan yang berkaitan dengan harga sangat mempengaruhi berbagai aspek dalam produksi. Dalam menetapkan harga, saya menggunakan pendekatan cost-based pricing,
yaitu harga berdasarkan biaya. Sebagai layanan penyedia jasa, penetapan harga yang digunakan adalah dengan memahami pasar atau yang biasa kita sebut sebagai calon konsumen atau sasaran, bagaimana ekonomi sekitar, dan berapa banyak biaya yang saya keluarkan atau biaya operasionalnya. Selain itu, saya juga memperhatikan kompetitor di sekitar, sehingga dari beberapa hal tersebut, saya bisa menentukan harga dan kualitas dari lembaga pendidikan saya. Komponen selanjutnya adalah promotion, atau yang biasa dikenal dengan promosi. Yang perlu diingat atau sebagai catatan di sini adalah promosi merupakan suatu strategi untuk membuat konsumen sadar akan keberadaan produk atau jasa. Secara sederhananya, promosi adalah kegiatan memperkenalkan produk kepada masyarakat luas melalui berbagai media, baik surat kabar, media elektronik, maupun poster. Promosi lembaga pendidikan tidak saya lakukan seperti promosi pada umumnya. Hal yang saya lakukan yang juga sekaligus sebagai langkah promosi adalah mengajak anak-anak di sekitar saya untuk ikut belajar bersama. Saat belajar tersebut, saya ajak mereka dalam suasana riang, santai tetapi tetap paham dengan penjelasan yang saya sampaikan. Awalnya, saya tidak menyangka hal sederhana tersebut menjadi langkah promosi lembaga pendidikan saya. Hingga sampai kini, masyarakat masih mempercayakan putra-putrinya untuk belajar di rumah tawa ini. Kemudian untuk rencana ke depan, saya akan melakukan promosi melalui media sosial untuk mengembangkan lembaga pendidikan ini. Kemudian yang terakhir adalah place atau tempat. Place atau tempat merupakan sarana di mana produk dan jasa dari produsen sampai ke konsumen atau di mana produk dan jasa tersebut dapat diakses oleh konsumen. Pada intinya, place atau tempat merupakan lokasi di mana kita melakukan proses jual beli. Hal yang perlu diperhatikan, apakah lokasi tersebut cukup strategis dan mudah dikunjungi konsumen. Dalam hal ini, tempat sebagai hal penting yang perlu saya perhatikan, tidak hanya lokasi yang strategis, tetapi juga tempat atau ruang belajar yang memadai, seperti ruang belajar teori, tempat belajar menari, dan ruang praktik bahasa. Untuk saat ini, ruang belajar teori dan menari sudah tersedia. Dan kedepannya, saya akan mempersiapkan ruang praktik dan fasilitasnya untuk bahasa. Jika difokuskan dalam strategi lokasi atau tempat, maka saya menggunakan metode peer-to-peer atau orang ke orang sebagai sarana agar produk dapat diakses oleh konsumen. Sekian video kali ini dan selamat berjumpa kembali teman-teman. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.